Dan hidayah itu tidak terpengaruh antum solih, antum tidak solih, tidak akan mampu mempengaruhi orang lain di dalam masalah hidayah. Oh, saya ini mustajab. Wallahi, kalau antum mustajab sekalipun tidak memberikan jaminan bahwasanya antum ketika meminta hidayah menjadikan Allah memberikan itu kepada orang yang antum minta. Kan apa? Hidayah itu miliknya Allah. Nabi orang yang mustajab doanya. Tapi apakah kemudian Nabi mampu menjadikan doanya diterima oleh Allah ketika berkaitan tentang hidayah? Enggak. Padahal kita ngerti kan, ribuan atau ratusan permintaan para sahabat ketika Nabi sudah meminta dikabulkan. Coba kita perhatikan bagaimana mustajabnya doanya Nabi ketika Nabi sholat istisqa, ikhwan. Baru Nabi sholat istisqa, baru ngangkat tangan, hujan turun. Padahal belum selesai sholat istisqa-nya saat itu dikerjakan oleh Rasul. Baru mengangkat tangan, Allah langsung kabulkan. Sampai berhari-hari, sampai para sahabat minta lagi, ya Rasulullah, minta lagi sama Allah supaya menahan air hujannya. Rasul mustajab, sepakat kita. Tapi apakah Rasul mampu menjamin hidayah untuk orang yang paling beliau cintai di antara ahlul baitnya, yaitu adalah pamannya? Tidak. Nabi tidak mampu memberikan hidayah itu kepada pamannya. Fir'aun, Nuh, apakah kemudian mustajab? Mustajab, ikhwan. Kalau antum ingin tahu bagaimana doanya Nabi Nuh yang mustajab, perhatikan ketika Nabi Nuh itu selama 950 tahun beliau berdakwah, lalu kemudian akhirnya dia merasa kalah, kemudian dia diterangkan oleh Allah, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna alaihim abwabas sama'i bima'im munhamir. Nabi Nuh kemudian diceritakan oleh Allah, ketika Nabi Nuh itu merasa kalah, dia berkata, fada'a rabbahu, dia berdoa kepada Rabbnya, anni maghlubun, saya kalah, fantasir, tolong saya wahai Allah. Allah tidak perlu lama. Allah kemudian menggunakan bentuk fa. Apa itu fa? Menunjukkan cepatnya langsung Allah mengabulkan. Kami bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi, kemudian kami keluarkan setiap air dengan air yang kemudian menerjang setiap apa yang ada di hadapannya. Langsung Allah bayar kontan apa yang diminta oleh Nabi Nuh. Tapi lihat Nabi Nuh, permintaan tentang istrinya dan anaknya tidak dikabulkan oleh Allah. Innahu laisa min amali salih, dia bukan orang yang saleh, Nuh. Sampai kemudian Nabi Nuh pun kemudian tidak mampu menjadikan istrinya dan anaknya beriman. Ini harus paham, ikhwan, supaya ketika antum berdakwah, bukan antum yang memiliki hak prerogatif untuk menetapkan siapa yang dapat hidayah dan tidak. Allah yang menentukan. Kenapa kita harus paham ini? Supaya antum tidak kecewa ketika antum telah berikhtiar untuk menunjukkan orang yang antum cintai kepada jalan Allah. Karena bukan antum yang menentukan, Allah yang menentukan hasil akhirnya.